top of mind-nya bukan di hari pemungutan suara gitu, bukan bagaimana menyelenggarakan ini sampai selesai, bagaimana orang bisa mencoblos, bukan itu. Teman-teman yang menonton konten ini kemudian, oh saya pengen nih jadi penyelenggara, saya pengen nih jadi PPS, jadi PPK, jadi KPPS, jadi komisioner KPU di tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan di KPU RI. Nah ini gairah ini yang ingin saya bangun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah bagian kedua dari video saya tentang perjalanan saya dalam karir penyelenggara pemilu dan pilkada ya. Jadi di video pertama saya itu saya menceritakan mulai dari proses saya di tahun 2018 ya, di periode pertama saya 2018-2023, diawali dengan proses seleksi administrasi, saya menyiapkan berbagai macam bahan, meningkatkan eksposur saya tentang kepemiluan dan lain-lain, sampai akhirnya saya ditetapkan sebagai salah satu di antara 5 anggota KPU yang kemudian dilantik oleh KPU RI. Nah di video kali ini melanjutkan, jadi saya mau cerita bagaimana vibes kerja di KPU di periode pertama saya gitu ya. Kalau saya secara pribadi gitu ya, menilainya memang periode pertama itu periode emas sih menurut saya. Jadi di sana kita betul-betul melakukan penyesuaian ya, adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, dengan culture kerja yang baru gitu. Dan saya merasa ya ini betul-betul baru gitu loh, bukan hanya teman baru, bukan hanya lingkungan baru, tapi budaya kerja yang baru ya. Jadi saya harus betul-betul menyesuaikan diri dengan culture kerja yang baru pada saat itu. Harus ikutan apel pagi di hari Senin gitu ya, harus ikut upacara peringatan-peringatan. Itu kan hal yang baru setelah saya lama sekali meninggalkan rutinitas yang formal seperti itu. Karena sejak saya lulus kuliah, saya lebih banyak berkecimpung di dunia korporasi. Saya terlibat banyak hal dalam industri keuangan dan perbankan. Saya memimpin beberapa cabang di tiga provinsi ya. Jadi sedikit tentang perjalanan karir saya dulu ya. Sebelum di KPU saya bergelut di korporasi, di perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri keuangan non perbankan. Jadi saya sempat bekerja di Kalimantan Selatan ya, di perusahaan yang sama gitu ya. Area kerja saya Kalimantan Selatan, kemudian ke Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Nah setelah dari Sulawesi Tengah saya kembali lagi ke Kalimantan Tengah sampai 2017 gitu ya. Akhirnya saya resign dan seperti yang teman-teman lihat sekarang, saya ada di lembaga negara yang sangat formal ya, dan sangat berperan penting dalam menentukan masa depan bangsa. Karena bagaimanapun juga ya, penyelenggara pemilu itu kan rahimnya para pemimpin-pemimpin negara gitu ya. Wakil rakyat dilahirkan dari pemilu, presiden, wakil presiden juga dari proses pemilu. Jadi ini betul-betul profesi yang sangat serius. Nah, kembali ke suasana kerja. 2018-2023 itu saya berserta 4 kolega saya yang sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri ya. Karena mereka ini memiliki gairah kerja sebagai orang yang banyak sekali pengalaman, kaya pengalaman kerja di dunia formal ya. Ada akademisi, kemudian ada mantan birokrat ya, kemudian ada tokoh masyarakat juga. Nah jadi saya merasa karakter pribadi saya dilindungi di sana gitu, karena ini akan saya singgung terkait dengan 3 faktor yang membuat suasana kerja kami selama periode pertama itu sangat harmonis, sangat nyaman lah menurut saya gitu ya, sangat saling mengayomi, saling mengingatkan gitu. Ada 3 hal yang menurut saya adalah kunci keberhasilan periode pertama saya beserta 4 orang kolega saya. Yang pertama adalah soliditas.
Jadi kami itu merawat soliditas dengan cara yang cukup unik menurut saya. Nah, saya ini kan berusaha untuk mencari fenomena-fenomena yang terjadi itu, saya coba dicarikan pondasinya gitu loh. Misalnya gini maksud saya, ini ada soliditas nih. Nah, sebenarnya dalam dunia ilmu pengetahuan tuh ada nggak sih soliditas itu? Ada nggak sih orang bahas soliditas gitu dalam ilmu pengetahuan tuh, ada nggak sih? Jadi semacam mencari teori-teorinya. Kenapa saya selalu berpikir seperti itu? Ya, ketimbang saya harus mencari tahu sendiri, kan lebih baik saya mencari tahu berdasarkan dari hasil-hasil penelitian, hasil-hasil kajian-kajian ilmiah dari tokoh, dari pakar-pakar, dari ahli gitu. Nah, akhirnya saya menemukan satu fakta bahwa soliditas itu rupanya adalah bagian yang sangat internal gitu. Jadi soliditas itu tentang karakter pribadi kita, kemudian tentang integritas pribadi yang menyatu dengan pekerjaan, yang menyatu dengan profesi. Jadi saya memaknainya seperti itu, dan teman-teman boleh berbeda pandangan lah. Cuman dalam pengalaman saya selama 2018-2023 di periode pertama saya itu, soliditas tuh ya seperti itu gitu loh. Jadi saya dengan pekerjaan saya tuh udah solid gitu. Bukan saya dengan kolega saya bukan. Itu nanti akan ada di tahap keduanya nih, di bagian berikutnya yang akan saya bahas. Tapi soliditas itu tentang pribadi kita dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita itu sudah menyatu gitu. Jadi sudah solid banget. Soliditas saya dengan pekerjaan dimanifestasikan, direfleksikan dalam bentuk integritas pribadi dan dalam bentuk karakter pribadi gitu ya. Nah, itu lingkungan saya, teman-teman saya, kolega saya itu sangat merawat soliditas yang seperti itu gitu loh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua baru solidaritas, teman-teman. Jadi saya berpikir bahwa yang membuat soliditas kami itu terawat dengan baik ya solidaritas. Jadi dibedakan antara soliditas dan solidaritas. Solidaritas itu bicara tentang kepedulian, bicara tentang kebersamaan gitu ya. Jadi kadang-kadang juga orang sering salah ya. Ini harus solid. Ya, solid yang seperti apa gitu loh. Soliditas apa solidaritas? Nah, kalau di culture kerja kami 2018-2023 di periode pertama kami, yang pertama kita merawat soliditas. Jadi betul-betul setiap personal di dalam setiap individu di dalam komunitas ini, komunitas pemimpin lembaga di tingkat kota Palangkaraya gitu ya, itu berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi kayak sinetron Indosiar, berusaha semaksimal mungkin, ini dokter-dokter Indosiar gitu kali ya kan. Jadi kami itu kayak setiap hari itu adalah proses untuk memperdalam pengetahuan. Kita baca sumber, kita baca literatur, kita kuasai teori-teori penyelenggara pemilu, dan waktu itu memang banyak sekali sumber yang disiapkan oleh oleh lingkungan kami gitu. Jadi buku-buku banyak gitu ya, hampir setiap bulan kita menerima literatur dari KPU RI waktu itu, ada banyak sekali lah, bahkan ada yang tentang sejarahnya, ada tentang data dan lain-lain. Saya ingat betul waktu itu ada almarhum Pak Firian Ajis ya, beliau ini sangat beliau sangat peduli dan sangat solid gitu loh dengan dunia beliau sebagai penyelenggara pemilu almarhum. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik ya, karena karya-karyanya tuh masih bisa dinikmati sampai sekarang. Ada video YouTube-nya, teman-teman kalau cari YouTube-nya Pak Firian Ajis almarhum itu, beliau sangat orang yang saya kira orang yang sangat smart, yang expertise sekali di bidangnya, dan buku-bukunya juga ada beberapa buku karya beliau yang
menjadi literatur saya dalam dunia penyelenggara pemilu. Nah, jadi banyak banget lah kita betul-betul memperdalam itu. Akhirnya solid. Nah, solidaritas itu saya juga mencari juga nih di banyak literaturnya apa sih sebenarnya solidaritas itu apa gitu. Saya coba menggali lagi ingatan-ingatan saya tentang solidaritas di dalam teori-teori ilmiah, dalam buku-buku yang dulu pernah saya baca, ya, bahkan beberapa juga saya miliki buku-bukunya. Akhirnya saya ketemu dengan satu sosiolog asal Prancis, ya, namanya Émile Durkheim. Beliau ini boleh disebut bapak sosiologi modern lah, ya. Jadi karya-karyanya banyak, ada salah satu yang saya miliki itu judulnya Sosiologi dan Filsafat, nggak salah seperti itu. Nah, kita kembali ke sosiologinya saja. Jadi menurut Émile Durkheim, solidaritas itu terbagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama adalah solidaritas mekanik, yang kedua solidaritas organik. Jadi teori solidaritas dari Émile Durkheim. Memang tidak ada bapak solidaritas, itu nggak ada. Saya udah banyak baca buku-buku, cari di berbagai literatur, atau mungkin sayanya yang kurang banyak mencarinya. Tapi sejauh ini belum ada sih bapak solidaritas gitu. Yang ada tuh bapak sosiologi. Bapak sosiologi itu namanya Auguste Comte. Saya kurang begitu pandai melafazkan nama orang, ya. Tapi tulisannya begitu, Auguste Comte. Dia ini seorang sosiolog yang pertama kali mencetuskan istilah sosiologi, gitu ya kan. Dan dia punya teori juga nih, siapa namanya, Auguste Comte ini. Beliau mengenal istilah evolusi sosial. Jadi dalam teorinya Auguste Comte, masyarakat itu berkembang dalam 3 tahap. Pertama tahap teologis, yang kedua metafisik, dan yang ketiga adalah positif. Tapi kita nggak akan bahas itulah, ini jadi random banget gitu. Saya kalau tidak dikendalikan berbahaya. Pikiran saya itu sana kemari jadinya. Kita kembali saja ke solidaritas, ya. Kita itu selain solid juga solider gitu loh. Solidaritasnya tinggi banget. Jadi kebersamaan, kemudian kepedulian itu memang tumbuh. Nah, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas organik dulu, ya, saya bahas. Solidaritas organik itu menurut Émile Durkheim itu adalah solidaritas yang muncul sebagai bentuk ketergantungan antar individu yang disebabkan oleh spesialisasi masing-masing individu. Jadi kami berlima itu masing-masing punya spesialisasi, punya keahlian khusus lah, gitu ya. Nah, ini ahli ini pinter ini pinter ini bisa begini, ini bisa begini. Dan inilah yang membuat kami itu saling ketergantungan gitu loh. Jadi, wah, ini kalau kita tidak ke si bapak ini repot nih kita nih. Kita harus terus in touch dengan beliau. Soal ini, oh berarti harus ke sini. Nah, ini yang kemudian membuat kami itu sangat solid dengan pekerjaan, dan kami itu sangat solidaritas kami itu tinggi gitu loh di dalam lingkungan kerja ini, karena saling bergantung, saling memiliki ketergantungan karena mereka punya keahlian masing-masing yang tidak dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi saya dengan keahlian saya, beliau dengan keahliannya beliau seperti itu. Itu yang dimaksud solidaritas organik versi Émile Durkheim. Nah, selain solidaritas organik juga kan ada solidaritas mekanik, karena Émile Durkheim membaginya menjadi 2, itu solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Nah, teman-teman, solidaritas organik tadi saya udah cerita, ya. Jadi seperti itulah solidaritas organik. Nah, kemudian solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik yang dimaksud oleh Émile Durkheim itu adalah solidaritas yang terbentuk karena kesadaran kolektif yang kuat gitu ya. Jadi kita emang harus bersatu nih. Kita sadar kita nothing kalau kita tidak bersama-sama gitu. Nah, ini yang kemudian memunculkan memunculkan gairah untuk mengerjakan sesuatu dengan sangat serius. Ini penting sekali dimiliki dalam setiap organisasi atau setiap lembaga lah, terutama yang karakter kepemimpinannya kolektif kolegial gitu ya. Jadi
solidaritas mekanik itu solidaritas yang terbentuk karena kesadaran kolektif yang kuat, karena perasaan kesamaan nilai, kesamaan norma, dan kesamaan kepercayaan. Ini juga menjadi menjadi pengaruh yang cukup, memberikan pengaruh yang cukup besar dalam culture kerja di periode pertama saya waktu itu. Nah, ini teorinya Emil Durkheim loh ya, bukan teori saya. Jadi kalau yang saya katakan ada solidaritas mekanik, solidaritas organik, dan semua penjabarannya itu bukan saya yang membuat teori. Jadi memang saya hanya sebatas menyampaikan apa yang pernah saya baca. Solidaritas mekanik, solidaritas organik itu kita punya gitu loh. Oke. Nah, keberikutnya teman-teman, yang keberikutnya itu yang ketiga itu. Jadi kan ada tiga tadi saya bilang kan, ada soliditas, solidaritas. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya menjadi perekat semua unsur-unsur yang saya sebutkan tadi gitu. Semua unsur kebersamaan, unsur soliditas, unsur solidaritas itu direkatkan oleh satu faktor ini, yaitu faktor spiritualitas. Jadi kan kebetulan saya paling muda pada saat itu kan, di antara kolega-kolega saya. Jadi mungkin yang paling bandel tuh saya kali ya. Jadi semacam itu saya bilang, saya merasa ada di antara orang tua yang mengayomi saya, menjaga saya, menasehati saya. Itu dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam kenakalan saya gitu ya. Mereka memahami itu, dan akhirnya ya kita bisa bekerja satu periode dengan sangat epic gitu loh. Nah, spiritualitas itu bicara tentang eksistensi Tuhan, tentang kehadiran sebuah zat yang maha kuasa, maha besar, yang maha segala maha dalam setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Jadi ada the big power yang akan membuat kita menjadi baik, menjadi nyaman, menjadi bahagia, sekaligus juga bisa membuat kita menjadi menderita gitu. Something punishment that will become ketika kita melakukan kesalahan, pengkhianatan, dan perilaku-perilaku yang melanggar norma-norma yang kita yakini sebagai nilai-nilai spiritualitas. Jadi penting juga itu ya. Bukan penting juga sih, emang penting ya. Jadi spiritualitas itu memang harus mewarnai dalam setiap kondisi, dalam setiap atmosfer kerja gitu. Harus menjadi ruh dari setiap apa yang kita lakukan, dari setiap keputusan yang kita ambil gitu. Karena ketika semuanya gagal, soliditas gagal, solidaritas gagal, maka spiritualitas lah yang akan merekatkan hal-hal yang berbeda, merekatkan kembali hal-hal yang terpisah. Jadi semacam apa ya, kalau kita lihat puzzle itu, spiritualitas itulah sebenarnya yang bisa kembali menyatukan ketika kita renggang, ketika kita something ada problem gitu ya. Ya, itulah culture kerja dan suasana kerja saya di periode pertama 2018-2023. Oke teman-teman, sementara itu dulu, nanti kita lanjut di konten berikutnya. Saya juga akan bahas bagaimana culture kerja saya di 2023-2028 atau di periode kedua saya. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya saya bikin kayak gini-gini gitu ya, bisa membuat storytelling tentang diri saya sendiri, itu apa sih sebenarnya? Narsis atau apa, butuh validasi? Ya nggak juga sih sebenarnya. Begini, tujuan utama saya itu masih tetap pada mimpi besar. Saya ingin menumbuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, top of mind seorang penyelenggara itu adalah partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi elektoral gitu ya. Top of mind-nya di situ, bukan di
top of mind-nya bukan di hari pemungutan suara gitu, bukan bagaimana menyelenggarakan ini sampai selesai, bagaimana orang bisa mencoblos, bukan itu top of mind-nya ya, bagaimana orang tergerak, bergairah, termotivasi untuk bisa menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, itu yang dimaksud dengan partisipasi aktif gitu loh. Ketika teman-teman yang menonton konten ini kemudian, oh saya pengen nih jadi penyelenggara, saya pengen nih jadi PPS, jadi PPK, jadi KPPS, jadi komisioner KPU di tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan di KPU RI. Nah, ini gairah ini yang ingin saya bangun gitu. Jadi teman-teman berpartisipasi aktif itu langsung secara teknis ya, menjadi orang yang melihat, melaksanakan, dan mengalami dari dekat, bahkan menjadi bagian dari proses demokrasi elektoral. Jadi mudah-mudahan dengan pola-pola seperti ini, pola-pola yang saya bangun, partisipasi masyarakat bisa grow up dalam arti yang lebih substantif ya, jadi meaningful participation. Oke teman-teman, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.